Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast. Hari ini agak berbeda ya. Kalau yang kemarin gagah dengan body yang kali ini agak lebaran dikit tapi nyantai. Baik, ketemu di podcast Parlemen barengan Dena. Dan tidak sendiri, hari ini juga saya sudah ditemani oleh tamu istimewa. Hadir juga di depan saya. Seperti biasa, protokol kesehatan tetap kita gunakan 3M. Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Mencuci tangan menggunakan sabun. Menggunakan sabun di air yang mengalir. Cuman saya kalau ngomong-ngomong kayak gini agak-agak ngap. Saya buka dulu sebentar. Ini wajah asli saya, Pak. Saya jadi pengen malu ketemu sama Bapak. Iya, sahabat podcast Parlemen, hari ini sudah hadir seorang wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu ya, Pak ya? Alhamdulillah, padahal nggak janjian. Enggak, betul nggak janjian. Bisa langsung ngobrol gitu. Apa sih ini tiba-tiba Bapak tertarik itu bisa silaturahim ke sini nih, Pak? Yang pertama sih saya ingin mengisi ruang podcast di DPRD ya, pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian saya yakin pemirsa podcast di Kabupaten Bekasi ini banyak. Amin. Pertama saya ingin menyapa sekaligus yang namanya Dewan kan DPRD itu kan menampung aspirasi. Benar. Nanti ada timbang saling berkontribusi, saling mengerti apa sih keinginan masyarakat. Nah, yang saya ketahui bahwa di Kabupaten Bekasi ini kalangan mudanya sekitar 26%, artinya cukup besar. Cukup besar ya, Pak ya. Makanya ini dalam rangka menyapa, saya menyiapkan diri, kemudian membuka hati, membuka pikiran, walaupun masih pakai masker tertutup. Itu dia. Tapi boleh dong, Pak, biar masyarakat ataupun juga sahabat podcast Parlemen ini lebih mengenal seorang Bapak Muhammad Nuh ini. Bisa dibuka untuk maskernya, Pak. Ini dia. Kegiatan sehari-hari ini apa nih? Kegiatan dari rumah datang ke DPRD, kemudian sebagai wakil ketua DPRD membantu ketua DPRD, kemudian intinya adalah saya sebagai wakil ketua dengan teman-teman semuanya menginginkan 50 anggota dewannya efektif mendengarkan masyarakat, kemudian memperjuangkan, kemudian membawa hasil perjuangannya itu menjadi buah-buah pembangunan di masyarakat. Misalnya, sekarang ini pelajar membutuhkan wifi gratis. Ya udah ada kan program itu. Tapi kan masih disuarakan oleh 50 anggota dewan. Kalau 50 anggota dewan ini efektif, 187 desa dan kelurahan akan terang wifi, tidak terbebas dari hambatan wifi. Ya ini merupakan wifi bacanya apa bayar? Nyemenin jadi dah wifi jadi dah, Pak. Idealnya kan karena ini merupakan sarana utama dalam komunikasi, pembelajaran dan sebagainya, mestinya dimurahin tuh. Kudunya dimurahin. Karena komunikasi itu hal yang utama. Ya, orang tanpa komunikasi sama juga di penjara. Dan memang orang yang di penjara kan nggak boleh komunikasi. Nah, banget. Diisolasi begitu kan. Iya. Nah, kita ingin desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi adalah desa yang merdeka. Pengertian merdeka, akses keluar tuh mudah. Iya. Ya, dengan begini sebenarnya Pemkab Bekasi ini santai harusnya. Kenapa? Kita ingin menumbuhkan desa dan kelurahan yang produktif, yang produktif. Bukan hanya diam tempat tidur. Sekarang kan kesannya rumah itu tempat tidur. Datang, pulang kerja, tidur. Padahal kita menginginkan di rumah itu produktif. Bagaimana bisa memproduksi? Salah satunya komunikasi. Ya, orang bisa menawarkan keripik jengkol, orang bisa menawarkan kue semprong, kemana? Ke Amerika, kemana-mana kan begitu. Kalau ini dibuka akses, jangan ditutup akses, itu yang pertama kan. Jadi buat masyarakat Kabupaten Bekasi yang 3 juta ini merdeka, gitu, dengan cara dimurahin dong. Dan itu tugas Diskominfo. Asik. Lah, ya kalau nggak didukung sama Dewan gimana caranya, Pak? Ya, gitu. Itu yang sedang kita sosialisasikan terus. Artinya memang kadang-kadang gagasan baik ini perlu disuarakan oleh banyak mulut. Betul. Kalau satu dianggap ini gagasan pribadi, ada bisnis di balik ini kayaknya kan gitu. Ada udang di balik batu ya, Pak. Padahal itu udang nggak kuat. Jadi kita menginginkan 50 ini efektif.
Ya, saya sebagai wakil ketua DPRD sangat bangga ketika ada anggota dewan yang turun memperjuangkan aspirasi masyarakat, apapun partainya, gitu ya. Sebab keefektifan antara anggota dewan dengan konstituennya itu sebenarnya akan memperingan beban Pemkab juga sebenarnya, Pemkab Bekasi. Karena terserap, kemudian disalurkan, didanai, kemudian lahirlah tuntaslah beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Termasuk tadi, ya, WiFi ini banyak akses data, akses internet di Kabupaten Bekasi kan masih dihitung mahal. Masih. Nah, itu. Kenapa nggak dimurahin? Gitu. Jadi sebenarnya tantangannya apa sih Pak untuk menjadi seorang wakil dewan nih? Yang pertama, menjadikan 50 anggota DPRD itu sebagai mitra, sebagai teman, bukan sebagai pesaing. Walaupun katanya yang namanya politik itu persaingan, tapi enggak lah, saya pikir. Kalau begini terus kapan majunya Indonesia? Betul. Ya. Jadilah kita ini sebagai bapak negara, bapak bangsa, bapak masyarakat. Karena terus terang 50 anggota dewan masing-masing punya konstituen masing-masing. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan satu orang. Bupati aja kan banyak tangan. Betul. Tangan itu kepala dinas, kabit-kabit, kasih dan sebagainya sampai bawah. Begitu kira. Baik. Nah, potensi Kabupaten Bekasi. Kalau kita lihat kan Kabupaten Bekasi ini cukup luas juga, 23 kecamatan hampir seluruhnya. Potensi apa sih yang Bapak lihat nih di Kabupaten Bekasi, Pak? Kalau kita ngobrolin nggak jauh dengan tema kita ya, Pak ya. Bekasi daerah surplus. Yes. Yeah. Sengaja kan saya ingin mengangkat isu ini, Bekasi daerah surplus, pertama menumbuhkan optimisme bahwa sebenarnya banyak potensi yang perlu dikulik, digali, diangkat ya ke permukaan. Contoh ya yang sederhana, Bekasi ini di samping DKI. Ya. Ini potensi. Berbatasan. Ya. DKI ini tinggal bisa kita hitung setiap hari butuh berapa ekor daging ayam, berapa kilo atau berapa sapi, berapa kambing, berapa sayur kangkung, berapa apa lagi, berapa kilo beras, berapa ton beras. Ntar lupa. Bapak sapinya enak, kangkungnya ke sana, ayamnya ke sana, kami giliran beras ke saya lagi, Pak. Kayaknya saya luas bener ya, Pak. Tersinggung ya? Nggak, Pak. Baik, potensi yang kita lihat sekarang ini. Artinya dari segi geografis saja menguntungkan. Ya. Ini jadikan ini sebagai tantangan untuk bersaing, pengertian bersaing fastabiqul khairat dengan daerah-daerah lain. Betul. Saya yakin DKI sangat senang banget dicukupi kebutuhannya. Benar. Daging ayamnya, daging sapinya, telurnya dan sebagainya, sayur-sayuran disuplai oleh Bekasi. Kemudian bisa bertanya, apakah cukup? Saya pikir kita punya sekian jumlah pasar-pasar induk. Jadikan itu sebagai pasar induk pensuplai DKI, bukan hanya mensuplai masyarakat Kabupaten Bekasi. Iya. Ini pendapatan. Kenapa saya angkat ini? Orang sudah agak bukan bosannya. Berulang-ulang kita menyatakan bahwa Bekasi ini daerah perburuan dan industri, itu sudah sering. Tapi itu kan given, pemberian dari pusat, bukan rekayasa dari Pemkab Bekasi. Pusat punya keinginan sekian jadi daerah kawasan industri. Artinya ini sudah jelas pemberian, ya. Diam juga jadi. Justru ada sekelompok masyarakat di Kabupaten Bekasi yang petani. Bagaimana Pemkab Bekasi menyentuh? Kemudian nelayan, kemudian perikanan. Bagaimana Kabupaten Bekasi menyentuhnya? Salah satu menyentuhnya siapkan pasar. Jadikan Kabupaten Bekasi ini pasarnya pasar kambing, pasar sapi, pasar ikan, macam-macam. Kalau itu disiapkan semua, ini kita menjadi daerah yang produktif. Jadi, sehingga nanti orang-orang utara tidak merasa dianaktirikan. Kawasan lagi yang dipikirkan, begitu. Iya, memang kalau kita bilang kan sekarang ini orang mengejar hampir selalu kita dengar adalah kawasan. Sedangkan untuk pertanian sendiri kan kita jarang dengar nih. Betul. Tanaman ataupun juga seperti daerah-daerah pantai, wisatanya. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri tentang pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi ini
Seperti apa, Pak? Itu tentunya berdasarkan aspirasi dari masyarakat, laporan masyarakat. Sebenarnya cukup pertanian di Kabupaten Bekasi untuk mencukupi perut orang Bekasi. Tentunya kalau dioptimalkan menjadi meningkat. Nanti ini kan korelasinya adalah berapa sawah abadi yang dibutuhkan. Ini kan harus ada perda nih. Ya, tentu saja berapa pupuk yang disuplai, pupuk yang disiapkan, berapa petani yang dibangun. Nah, karena ini sebagai pertanian adalah sifatnya mensuplai kebutuhan perut orang Jakarta, mestinya wajar disubsidi. Ya, gitu. Kalau perlu petaninya boleh kayak Jimmy Carter, pesawat, gitu kan. Sekarang pakai drone cukup kan? Drone yang bisa ngambil pupuk kemudian menyebarkan gitu. Jadi kayak orang. Kalau dulu kan Jimmy Carter, terus juga kalau Bob Sadino kan sayur-sayurannya. Itu kan nasib lah. Nah, Pak, tapi setidaknya kan kita harusnya bangga dengan Kabupaten Bekasi nih, Pak. Sebetulnya kalau kita lihat tadi udah dari potensi industri, pertanian, ataupun wisata, yang harus lebih dikulik lagi apa sih dengan Kabupaten Bekasi sendiri nih, Pak? Tadi industri udah ya, kita anggap orang sudah surplus lah. Pasti. Termasuk surplus masalah. Nggak ada habisnya. Di utara, kita punya sumur-sumur minyak, sumur migas. Ya, sumur migas, infonya saya lupa apakah 13 sumur atau 15 sumur. Ya, daerah utara. Yang namanya daerah punya sumur, bayangkan Saudi Arabia, bayangkan Abu Dhabi, daerah kaya. Ya, mestinya PAD juga besar, mestinya. Nah, saya sederhana aja deh, nggak ke situ larinya. Itu paling jelimet nanti. Setahu saya bahwa hak beli gas Pertamina adalah Pemkab Bekasi yang akan dieksekusi oleh BBWM misalnya oleh BUMD migas gas. Nah ini kalau bisa saya nggak mencari untung dulu tapi coba dikelola, jadikan ke beberapa perumahan di Kabupaten Bekasi memiliki gas perumahan. Mbak kalau beli gas gimana caranya sekarang dari rumah ke warung? Neng tank tuh gas 3 kilo, ya kan? Kalau gas gede nggak sanggup kita, 15 kilo, berat banget kalau kena jempol loh, biasa tuh. Nah bikin aja tuh dari gas yang ada, salurkan ke rumah-rumah, berupa pipanisasi, tinggal cetek, masak. Kayaknya itu pernah ada di satu daerah deh tuh, Pak. Oh iya, yang jelas Mbak, saya nggak enak nyebutnya, memasarkan daerah lain. Saya cuma kebetulan pas nonton aja Pak, gitu. Artinya begini, daerah lain punya 1 sumur aja bisa kok menyalurkan. Bekasi 15 sumur loh. Ini paling tidak ini akan meringankan kan yang namanya sumber daya alam itu hendaknya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya akan dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyatnya, kata Oma Irama. Suka juga ternyata pencinta Roma Irama juga. Ya. Ngomongin masalah masyarakat Kabupaten Bekasi baik itu di pertanian ataupun industri, kembali lagi kepada anak-anak mudanya sekarang nih, gitu. Sekarang ini bagaimana dengan anak-anak muda sekarang ini, di mana SDM-nya menurut Bapak, apakah memang sudah bisa dikatakan memenuhi standar atau memang mereka membutuhkan lagi bantuan ataupun juga semacam paling tidak tambahan-tambahan ilmu yang memang harus dimiliki? Kalau saya tadi kalau terkait dengan anak muda sangat terkait dengan tadi internet pedesaan atau internet RW. Sebenarnya kan masyarakat kita bukan hanya Bekasi, masyarakat yang kreatif, tapi tolong jangan ditutup dong. Berikan akses, akses yang paling wajib zaman sekarang adalah data, internet. Kalau diberikan mereka akan muluk kemana-mana. Ya, saya terkejut waktu walaupun bukan orang Bekasi, ada orang Indonesia yang bisa bikin pesawat yang runway-nya dari gerak sampai dia terbang tidak lebih dari 10 meter. Ini kan luar biasa. Coba kalau yang namanya runway yang di pesawat-pesawat besar itu berapa ribu tuh sampai dia terbang. Nah ini bisa, memang pesawat kecil, tapi itu kan salah satu hal yang menggembirakan. Runway itu kan yang bikin mahal kan? Itu contoh. Kenapa? Sangat mungkin dia karena explore, memperdalam ilmu dari manapun. Jadi sebenarnya ilmu sekarang ini murah.
Benar. Tapi aksesnya kalau dia dibuka, insya Allah orang-orang Kabupaten Bekasi akan pintar tuh. Contoh yang lain, saya jalan-jalan ke dapil saya Tambun Selatan, saya nggak kebayang bahwa sekarang dapil Tambun Selatan di kiri kanannya itu di jalan apa namanya, Jalan Tambun ya. Jalan Tambun itu banyak resto-resto anak muda. Jadi sudah mirip seperti Jakarta, sudah mirip seperti Bandung. Iya. Ya, tinggal apa nih? Tinggal dari Dinas Perindustrian. Tolong dong bina kemasannya kayak apa. Bandung kan standar cukup bagus tuh kemasan-kemasannya. Ya, sehingga kue yang biasa aja kalau dikemas bagus jadi orang mau beli. Nah, saya pikir Tambun perlu dibina dan juga daerah lain saya yakin. Ya. Iya. Memang banyak sekali kalau kita lihat anak-anak muda sekarang juga tidak hanya terpaku pada satu sisi. Mereka banyak yang kreatif. Anak-anak pelajarnya juga. Cuman kan kendala kita segini luasnya, bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan, kalau wifi mungkin sedang diusahakan atau sedang memang berjalan saat sekarang ini. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin ada masukan yang bisa diberikan kepada kita-kita nih Pak. Terutama mereka-mereka yang memang membutuhkan kayak daring ataupun pelajaran, kan masih banyak juga mereka-mereka yang ternyata, Lina baru tahu nih, Cikarang itu masih ada juga pelosoknya juga ya Pak ya. Ada hutan bambu, ada segala. Nah, bagaimana untuk menjangkau mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok seperti itu Pak? Sebenarnya kan sekarang yang namanya internet kan tidak mesti pakai FO, kan mahal, kan sudah bisa pakai apa namanya nirkabel ya, yang nirkabel juga bisa, dan banyak kok provider yang menawarkan diri, ya, asal harganya masuk akal gitu. Saya pikir ini tantangan yang harus dianggap murah, dia yang dikeluarkan tapi itu murah, saya pikir. Itu dulu deh, jadi buka akses dulu, akses. Dan sebenarnya di zaman sekarang di Bekasi tidak ada daerah yang tertutup, yang ada tertutup akses. Walaupun ada itu hutan bambu, tapi wifi bisa kok. Ya, apalagi kalau sekarang dipasangnya tower apa namanya di masjid-masjid ya, di RT RW ditaruh, semua terjangkau kok. Jadi bisa dibilang pengetahuan orang Bekasi dengan orang Jakarta sama kok sebenarnya. Baik. Bahkan dengan orang Amerika juga sama. Ya. Iya. Ya cuman kapan nih kita bikin, kalau itu kan McDonald kan dari Amerika, jadi Bekasi apa Bekasi gitu apa gitu. McGabus itu. McGabus. Iya kan? Oh iya. Bandeng. Saya lagi menggagas deh dengan teman-teman tentang gabus. Nah, gabus juga potensi kan? Iya. Surplus juga nih. Berarti sekarang kita ke kuliner nih ya. Ya namanya bicara apa aja. Benar. Betul Pak. Kemarin sempat ngobrol, rupanya gabus itu katanya kadar apanya tuh? Vitaminnya atau gizinya lebih omega 3-nya. Omega 3-nya lebih baik dari ikan salmon. Iya. Wis. Lah, kita kalau makan gitu kan murah, tapi kalau diperes sampai minyaknya diambil, itu ternyata jadi rujukan untuk pengobatan. Ya, itu banyak yang mesen. Iya. Nah, teman-teman sudah mulai nih budidaya ikan gabus. Bukan hanya gabus pucung. Jadi untuk pilnya pun dibuat dari gabus. Dikembangkan lagi ya Pak ya, dari gabus yang tadinya cuma diolah sebagai sayur pucung, sekarang bisa diolah lagi. Kalau salmon kita tahu kan emang omega 3 untuk jantung atau apapun juga, ternyata sekarang gabus lebih dicari lagi. Dan saya menduga begini, oke lah, ikan salmon tuh untuk orang sana obat, untuk orang sini belum tentu obat. Sampai harganya kan. Yang penting ikan. Jadi sebenarnya obat itu ada di lingkungannya masing-masing. Di sini jangan-jangan benar bahwa ikan gabus adalah obat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Gabus, lele juga tuh kan. Jadi itu dari segi UMKM. Emang hobinya makan apa sih Pak? Makanan favoritnya Bapak nih? Makan dibayarin. Nah, saya juga pengen Pak kalau itu mah. Tapi paling tidak, boleh tahu dong makanan kesukaan Bapak apa nih, favoritnya? Gado-gado. Gado-gado? Gado-gado. Ih, sedap. Gado-gado. Orang suka nyebutnya lotek, Sunda kan? Oh gitu ya? Gado, pokoknya gitu. Ya seminggu sekali harus makan yang berserat. Gado-gado, apalagi? Ketoprak. Redok. Kalau dulu di Betawi ada yang namanya mie selat. Di sini belum ketemu. Mie selat apaan tuh Pak? Nah, nyari betul nih, asik nih. Iya. Dia juga jadi PR Pak. Saya belum ketemu di Bekasi yang namanya mie selat. Bisa. Nah, ini kan kita banyak juga makanan di Kabupaten Bekasi ini yang ternyata banyak yang orang udah lupa. Oh iya. Kayak kue geplak. Iya. Kemarin saya dengan istri mempromosikan yang namanya garam goreng. Garang asin. Iya, goreng asin. Goreng.
Ini taunya goreng asin. Enggak tahu lah saya namanya, sepakati dulu nih, perlu paripurna kayaknya nih. Garam, goreng. Tapi ada yang bilang juga goreng asin, Pak. Iya, nggak apa-apa dah, yang penting laku. Iya dah, boleh nyicip deh kayaknya. Itu enak juga, ada makanan cemilan nasi dengan sate itu cukup. Ya, garam, pakai apa? Pakai bawang, dikasih digoreng-goreng jadi makan. Saya pikir boleh juga. Ada juga yang pakai terasi doang, Pak. Oh gitu ya. Itu juga orang Tambun yang ngasih juga. Jadi memang, nah kalau Bapak bilang kita ngomongin masalah tadi kuliner. Nah, sejauh mana pandangan Bapak tentang kuliner yang ada di Kabupaten Bekasi? Apakah sudah menjangkau kepada masyarakatnya atau mungkin perlu apa sih supaya orang lebih mengenal lagi? Ya pertama sebenarnya bisa dibilang kuliner sekarang semakin dia dipasarkan semakin memperbaiki diri. Mau dimanapun, mau di Tambun, mau dimanapun. Jadi pasarkan dulu, iklankan dulu. Ketika diiklankan orang mulai ada kritik tesnya, rasanya, ada kritik tentang bentuknya. Ini kegedeannya kecilin dikit kan gitu kan. Ada kritik kemasannya. Nah ini idealnya mah Pemkab Bekasi ini memberikan semacam stimulus ya. Adakan dong perlombaan bikin kemasan model Bekasi. Saya sebagai anggota dewan pengen juga dong. Ketika saya keliling memberikan kepada orang Jogja kayak orang Banyuwangi kayak orang manapun dan bentuk kemasan Bekasi. Ya, jangan sampai kita diperkenalkan dengan hanya batik Pekalongan. Ya, oke, itu keberhasilan mereka. Keberhasilan kita apa dong? Ya, gitu. Tapi kita kan punya batik Bekasi, Pak. Iya, sebaiknya gini, jangan sama ya. Dia jurus itu, kita jurus yang lain. Oh gitu. Setiap daerah punya keunggulan. Pasti. Nah, gitu. Kayak Jogja, bakpia, gitu ya. Kalau Semarang, Bandung Presto. Iya. Nah, tinggal tadi ya, apakah gabusnya bisa dibikin jadi kayak apa tuh? Sop gabus gitu kan atau macam-macam lah. Bisa. Deng-deng udah udah bikin. Deng. Tapi saya belum nyobain loh, Pak. Jangan. Bapak tapi nawarin, tapi nggak mau ngasih. Mau gimana sih? Baik, sahabat podcast asik banget nih ngobrolin bersama Bapak Muhammad Nuh selaku wakil DPRD Kabupaten Bekasi tentang macam-macam, baik itu dari Pertamina, tadi kita ada Pertamina. Memang selama ini yang Lina lihat itu yang Pertamina itu adanya kan di Balongan Indramayu itu beda ya. Kalau kita ada di wilayah utara, betul banget, dan sempat juga lewat sana ya Pak ya, bisa tembus ke Kerawang ya Pak ya, jalannya gitu. Nah, sahabat Ibu Muti ngomongin UMKM, ternyata sekarang ini memang juga dibutuhkan bagi adik-adik kita, terutama mereka-mereka yang memang membutuhkan pendidikan untuk membentuk SDM, ya kan? Karena mereka membutuhkan skill. Nah, skill. Sejauh manakah pandangan Bapak tentang skill masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama mereka kan sekarang ini kita banyak banget pendatang, Pak. Bagaimana dengan masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri? Nah, di sini kalau saya melihat bisa manfaatkan ini 10 kawasan industri. Bagaimana cara? Gunakan salah satu alokasi CSR untuk membuat SMK, ya, SMK atau lembaga pelatihan. Ya. Nah, mereka lah yang akan membaca atau menampung keinginan kawasan. Tahun 2021 butuh apa nih? Oh, butuh tukang jahit, penjahit yang levelnya profesional. Ya udah pelatihan profesional alat penjahit. Butuh apa nih? Butuh tenaga mesin. Ya udah, maka pelatihan ke arah sana. Jadi disitulah sebenarnya diolahnya tuh. Jadi kita minta nanti gunakan CSR kawasan industri untuk menawarkan serapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kawasan. Nah itu kan CSR udah jelas. CSR. Iya. CSR kalau ini bertambah nih. Kalau bicara potensi di kawasan Bekasi ini ada sekitar 6.000 lah ya. 6.000 perusahaan. Kalau masing-masing CSR-nya 1 juta di sebulan. Kecil banget kan 1 juta sebulan. Berarti 6 juta. 6 miliar. 6 miliar ya. Ya. 6 miliar. Kalau 6 miliar ini misalnya dibagikan, di breakdown per bulan kepada, anggap saja lah 200 desa. Berapa tuh? Berapa juta per bulan? Ya. Yang Kan 300 juta. 300 juta begini. Ditawarkan kepada desa. 300 juta silahkan dihabiskan buat apa?
selesai itu pembangunan tanpa APBD. Kan begitu sederhananya. Maka yakinlah desa kreatif tuh nanti tuh. Tahun pertama infrastruktur desa, tahun kedua anak-anak pengangguran, tahun ketiga rumah rutilah harus beres semuanya, tahun keempat bisa jadi setiap desa akan punya lapangan tanding sepak bola, tahun keempat macam-macam terus berkembang begitu. Nanti bisa dibayangkan satu saat jalan-jalan di level desa dan kecamatan seperti jalannya HI Jakarta itu. Sedap. Kan mimpi nih kan. Mimpi boleh ya Pak ya? Boleh. Walaupun kejadiannya kita masih mikir dulu. Mimpi itu indah Pak. Kayak Umi Elvis kasih bilang ya Pak ya. Mimpi terindah. Baik sahabat podcast, kita banyak sekali ngobrol hari ini. Walaupun mungkin agak-agak santai sedikit ya Pak ya. Tanpa harus menyinggung atau apapun juga. Tapi kita mencoba memandang sejauh mana sih Kabupaten Bekasi ini mulai berkembang. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya, gitu. Kita selaku masyarakat Kabupaten Bekasi berharap Kabupaten Bekasi ini akan menjadi lebih maju lagi. Nah, harapan Bapak sendiri untuk Kabupaten Bekasi kayak apa sih Pak? Artinya sama bahwa Bekasi punya potensi, punya modal untuk maju. Jadi ini hendaknya dioptimalisasi dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa ajak masyarakat untuk memikirkan bersama. Ya, kenapa demikian? Karena kadang-kadang sebenarnya masyarakat lebih tahu mereka berbuat untuk apa mestinya kita ini. Ya, kayak sebagai wakil ketua DPRD selalu ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk yang terakhir nih, bagaimana mengentaskan banjir. Surplus tapi jangan surplus banjir juga dong, gitu ya. Banyak sekali ya Pak ternyata. Ya menurut saya memang mestinya di Indonesia ini harus ada satu menteri urusan air. Menteri urusan air ya? Kenapa? Yang namanya kedaulatan air itu sebaiknya jangan diganggu. Biarkan air itu lewat, mengalir, jangan dihambat. Karena terhambat dengan investasi. Ketika satu hotel mau bikin dihambat itu. Drainase. Aduh, ini kan. Nah, kalau kita jadikan misalnya satu menteri itu menteri urusan air, yang lain minggir. Bahkan ada polisi airnya. Ya. Di jalan raya, jalan utama itu ada yang CCTV untuk mengawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Kapan di sungai ada CCTV, ada yang buang sampah, tangkap. Gitu. Nah ini saya pikir air nanti akan menjadi kebudayaan yang bagus, peradaban yang bagus ya. Karena saya pernah ngobrol, nggak tahu benar apa tidaknya, tapi yang ngobrol juga pakar sih. Dulu dari Cilincing bisa sampai ke Jalan Raya Bogor tuh kapal bisa masuk dari Cilincing, Sunda Kelapa, masuk terus ke Istana Bogor. Gimana caranya? Mungkin zaman sekarang nggak masuk akal. Tapi mungkin saja. Karena kan lewat Ciliwung begitu kan? Ciliwung. Dari Ciliwung itu kan dia pakai getek Pak. Masih zaman getek. Iya. Oh, ya kan? Nggak, yang disebutnya kapal. Kapal ya. Makanya kenapa dijadikan istana di Bogor? Kok bisa ke sana katanya? Walau alam bisa. Ya, itu yang kita bangga kita pengen sampai gimana orang juga kali itu bersih, kali itu bening, kan Pak? Dan juga masih banyak banget. Kalau kita bilang juga dari drainasenya, dari pembangunan, malah kita berharap bahwa gedung-gedung yang lama pun jangan sampai hilang. Nah, heritage. Ya, ini tentang gedung lama. Salah satu gedung yang sekarang ini sedang menjadi satu kebanggaan diantaranya dari semua adalah Gedung Juang. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang Gedung Juang? Nah, bisa dibilang mengoptimalkan, memfungsikan Gedung Juang sebagai gedung budaya. Ya, ini alhamdulillah dorongan anggota dewan juga dan juga klop dengan keinginan Bupati, sehingga tadinya kan Gedung Juang tuh nggak kelihatan, dilihat juga kagak. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka, bagus. Amin. Aksesnya dibuka, anak-anak bisa duduk di sana, jadi ramah kepada masyarakat. Saya pikir itu bagus, ya. Dan di dalamnya, walaupun saya belum masuk, ya, akan ada sudah ada diorama ya, diorama tentang Ki Haji Nur Ali dan sebagainya. Ini kan sebenarnya satu hal yang mahal, nilai yang mesti ditumbuhkan, yang ditransfer kepada anak-anak muda. Dan ini sebenarnya
satu hal yang oke menurut saya tentang Bupati Bekasi dalam hal ini. Ya, siap. Berarti sama-sama mendukung untuk Iya dong. salah satu potensi Itu yang baru ada di satu, kan? Bekasi. Ya, kan bertahap, Pak. Bertahap. Kalau langsung membalikan telapak tangan nggak Oke, mungkin, Pak. siap. Tapi kayaknya kalau ngobrol sebenarnya sih asik sih, Pak ya. Cuman waktunya Oke. gitu. Paling tidak dari obrolan kita tentang Bekasi adalah salah satu daerah surplus. Kesimpulan yang Bapak tanggapnya apa sih, Pak? Ya, tentu saja saya mengharapkan ada kerjasama yang baik antara anggota dewan, kedua dengan bupati, bupati dengan jajarannya, Ya. anggota dewan dengan masyarakat dapilnya dan konstituennya. Kalau ini terjalan dengan bagus, insya Allah Bekasi kompak. Amin. Bekasi kompak untuk maju. Tetap, itu harapan kita. Ya. Dan bahkan dukungan buat kita-kita juga semuanya, baik itu Siap. masyarakat Kabupaten Bekasi. Kan paling tidak kita punya naungan juga nih. Oke. Bapak kita yang satu ini. Baik, Pak, terima kasih banget sudah bisa hadir di podcast ya, podcast parlemen yang ada di Wibawa Mukti, terutama kita berada di Bonongan Diskominfo. Santik. Dan mudah-mudahan kita masih bisa silaturahim lagi, Siap. Pak. Dengan berbagai isu, dengan berbagai hal yang bisa kita obrolin lagi, paling tidak demi untuk kemajuan Kabupaten Bekasi. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan sahabat podcast parlemen. Tadi obrolan Nina bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Muhammad Nuh, tentang Bekasi, salah satu merupakan surplus ya, Pak ya, gitu. Dan mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa menambah satu ilmu buat kita bahwa banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita pelajari, terutama kita sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bapak, insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Dan buat sahabat Wibawa Mukti, Lina undur pamit, insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.